Baik, saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara yang bawa kitab bisa mengikutinya dalam Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai dengan 25 dengan perikop Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumahmu lah. Aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan hati sedih yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggang ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi. Minggu kelima disebut Minggu Laetare. Yang Laetare. Minggu Laetare itu Minggu sukacita. Artinya sukacita hampir setengah perjalanan kita sudah lalui. Tengah perjalanan kita sudah lalui berjuang dengan mengutamakan kehidupan rohani. Firman yang kami dengar dari minggu pertama sampai minggu keempat sudah setengah perjalanan. Berbahagialah mereka firman Tuhan dan mereka mengimani dan merenungkan dengan baik tentang jalan kesengsaraan ini. Tapi sia-sialah mereka yang menjalani hidup dengan asal-asal saja panjang minggu sengsara. Bagi orang-orang tertentu mereka mengucap syukur dalam minggu Laetare, minggu rasa ungkapan syukur. Itulah sebabnya hari ini kita ada di minggu sengsara yang kelima atau di hari yang ke-70. Dari minggu yang ke-10 adalah minggu yang kedua dalam bulan yang ketiga, bulan Maret 2024. Kita telah ada di minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang kelima, di mana kita arahkan dan mengenang kasih Allah dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh
hidup yang kekal. Dengan demikian pernyataan minggu sengsara yang kelima itu kita belajar dari pembacaan atau teks utama dari seluruh pembacaan adalah peristiwa di meja perjamuan, di mana Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Bagaimana firman Tuhan yang tadi kita baca, ya. Peristiwa ini diawali dengan pertanyaan murid-murid. Kita bisa baca di ayat 17 itu. Di manakah engkau kehendaki supaya kami bisa mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Karena situasi Israel waktu itu adalah situasi yang mencekam, situasi yang gawat, situasi yang orang-orang Yahudi dengan para tentara serdadu Romawi yang sedang mencari Yesus untuk menangkap dan mengadili dia. Yesus makan Paskah adalah yang orang bilang rahasia, tidak ada orang yang tahu. Pertanyaan murid ini merupakan pertanda pentingnya mereka melakukan perjamuan. Permulaan hari raya roti tidak beragi. Itu melaksanakan perintah Tuhan dalam Keluaran pasal 12 dan 13. Perayaan ini harus kamu lakukan turun-temurun tentang makan roti tidak berlaku. Ketika kamu nanti sampai di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, kamu tinggal di situ. Perayaan ini kamu lakukan terus menerus. Di mana bangsa Israel, di mana pada malam itu di Mesir sebelum mereka keluar harus mengorbankan seekor domba jantan yang tidak bercacat umur 1 tahun. Dan domba itu harus dimakan malam itu juga habis. Keluarga yang hanya jumlah keluarga yang kecil harusnya bergabung dengan keluarga lain supaya tidak boleh ada sisa dibiarkan. Ada sisa pun juga perintah Tuhan adalah dibakar hangus. Tali perutnya atau kulit-kulitnya atau bulu-bulunya harus dibakar. Tidak ada sedikit pun disisakan. Dan darahnya diambil oleh di setiap pintu ambang di atas pintu sebagai tanda supaya kalau malaikat maut lewat rumah-rumah orang Mesir, kalau ada yang ada darah di atas rumah itu, mereka selamat. Itu rumah-rumah orang Ibrani yang tidak ada darah yang oleh itu yang setiap anak yang tunggal harus mati, binatang yang sulung harus mati. Dari situ mereka makan buru-buru dalam keadaan berdiri. Bukan seperti kita makan perjamuan duduk, enak, bagus. Mereka berdiri, terburu-buru. Peristiwa ini dirayakan roti. Dan roti tidak boleh roti yang campur-campur adonan atau roti yang tidak beragi, roti kosong. Segala ragi harus dibuang dari rumah orang-orang Israel sepanjang minggu itu. Minggu makan roti tidak beragi. Dan kita lihat dari cerita di sini. Hari itu mereka ada di hari Kamis malam. Yesus dan murid-muridnya makan roti yang tidak beragi di hari Kamis malam. Bagi bangsa Israel untuk hitungan waktu dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 sore itu sudah masuk hari yang baru. Kalau kita di sini hitung dari jam 00. Makanya di hari Kamis malam itu makan Paskah. Jadi bagi Israel sudah masuk hari Jumat. Hari Jumat adalah hari Paskah. 1 minggu harus dirayakan. Makan roti yang tidak beragi. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita lihat dalam pembacaan Matius 26 ini dalam kisah makan Paskah
Yesus makan Paskah dengan murid-murid. Seperti orang main sebuah drama 3 babak. Babak yang pertama itu terdapat di ayat 17 sampai 20 tentang misteri tempat perjamuan yang dirahasiakan yang kita baca dalam ayat 17 sampai 20. Drama yang kedua adalah di ayat 21 sampai 23 dan drama yang keempat ada di ayat 24. Mari kita lihat misteri makan Paskah yang pertama atau drama yang babak pertama ayat 17 sampai dengan 20. Persiapan Paskah ini biasanya berpusat pada keluarga-keluarga yang biasa mereka merayakan itu di tiap-tiap rumah, tapi sementara murid-murid adalah orang-orang dari Galilea, orang-orang dari Kapernaum. Di rumah mana mereka harus merayakan itu? Ini membuat mereka bertanya, di mana kami akan merayakan perjamuan Paskah itu? Mungkin saja Yesus merahasiakan tempat itu agar tidak disergap oleh musuh-musuh. Dan mereka makan perayaan Paskah yang pertama itu mereka bisa merayakannya. Maka Yesus memberikan sebuah sandi di sini dengan si Anu. Kamu pergi ke kota dan bertemu dengan si Anu. Si Anu dalam arti seseorang. Kalau kita baca di kitab Lukas dengan Yohanes jelas, Yesus mengutus 2 orang untuk pergi untuk bertemu dengan seseorang yang mereka sendiri tidak tahu, tapi perintahnya begitu. Dalam Lukas ditulis bahwa 2 orang itu adalah Simon Petrus dan Yohanes. Dan seseorang itu siapa? Yang jelas di sini ada seorang laki-laki, karena pada waktu itu orang-orang Ibrani, orang-orang Israel dan Palestina, mereka ambil air, tugas ambil air adalah kaum perempuan, gadis-gadis yang pergi ambil air di sumur, di perigi untuk pulang. Tapi firman ini adalah seorang laki-laki. Bagaimana kuasa Tuhan mengaturnya? Dengan seorang laki-laki yang sedang memegang sebuah kendi dengan berisi air, macam gampang kalau 2 murid yang pergi ke Yerusalem itu mudah ketemu, karena rata-rata perempuan-perempuan yang timba air. Kalau perempuan banyak sulit, perempuan yang mana? Tapi kalau dengan seorang laki-laki yang berdiri, pasti mereka akan mendatangi dan tanya, engkau yang Tuhan suruh kami untuk ada tempat untuk kami merayakan, Tuhan merayakan Paskah. Dan apa yang dikatakan Yesus terjadi seperti itu. Bagaimana sulitnya mereka mencari orang. Begitu mereka sampai di Yerusalem, mereka bisa bertemu dengan orang yang dimaksud itu, yang sedang berdiri kendi yang berisi air. Dan jawaban dari orang itu luar biasa kita baca di sini. Dia sudah mempersiapkan ruangan atas dengan semua perlengkapan untuk persiapan makan Paskah itu. Satu hal yang Yesus ungkapkan di ayat 17 sampai 20 adalah waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Waktu yang ditetapkan oleh Allah. Dari sini kita tahu bahwa sebuah penderitaan boleh berlangsung beberapa lama terserah kita. Waktu itu ditentukan oleh Allah. Dalam kehidupan kita lihat sebuah kematian. Kita lihat dalam bacaan Ayub. Ayub menderita begitu cukup lama, sebab waktu yang ditentukan itu ditentukan Allah. Kalau Allah bilang waktu itu belum, waktunya belum. Nah itu yang kita lihat. Kalau kita lihat dari 10 tahun perjalanan Yesus sampai di Golgota, mungkin bagi manusia sudah di tahap 1, 2, 3 dia sudah mati. Tahap yang cukup sengsara itu di tahap keempat, dicambuk, dipukul dengan daging-daging yang tubuh-tubuh yang berterobek-robek, daging-daging keluar, darah bercucuran, muka sudah tidak lihat bentuk muka lagi. Yesus masih bisa bertahan sampai dengan naik di Golgota. Manusia mungkin sudah jatuh sini. Karena waktu yang ditetapkan Allah dan dia harus mati di Golgota, bukan dia mati dalam penganiayaan sepanjang jalan Via Dolorosa. Allah berkuasa mengatur waktu.
Waktu dia meninggal harus di tiang salib. Itu yang kita lihat dalam perbacaan ini. Waktu kau hampir tiba di dalam rumah, mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita lihat di percakapan selanjutnya, di mana Yesus mengumumkan tentang seorang. Jadi mereka sedang makan dan minum, Yesus mengumumkan, nanti seorang di antara kamu yang akan mengkhianati aku. Murid-murid sedih sekali, karena yang mereka tahu adalah mereka makan Paskah. Mereka merayakan adat istiadat Israel untuk melaksanakan firman Allah dalam Keluaran pasal 12 dengan 13. Tapi justru dalam makan Paskah malam itu Yesus berbicara tentang, di antara kamu 12 orang, nanti saya salah satu nanti yang akan mengkhianati saya. Dalam bingung siapa orangnya? Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 13, Simon Petrus yang duduk di sebelah Yohanes bilang, "Kok selalu tanya dia?" Yang dimaksud itu siapa? Ya kalau kita lihat di gambar Yesus, yang kalau di rumah ada gambar perjamuan Yesus itu, yang duduk di sebelah kiri itu Yudas, ya. Yang duduk di sebelah kanan Yesus itu adalah Yohanes. Di sebelah Yohanes adalah Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Makanya sulit orang mau mencurigai siapa yang dimaksud oleh Yesus. Karena mereka ambil sama-sama makan dari satu piring itu. Mereka minum juga dari satu cawan. Ya, yang jelas kalau Yesus minum cawan itu selesai dan dia kasih di Yudas sebelah kiri. Ya mungkin kalau kita lihat, wah dia ambil, Yudas juga ikut makan karena memang Yudas duduk di orang pertama sebelah kiri. Jadi hal yang sulit dimengerti oleh murid-murid untuk mencurigai siapa di antara mereka sebagai pengkhianat. Bagi Yesus dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dia tahu yang jual saya nanti yang duduk di sebelah kiri saya. Nah, murid-murid waktu itu sulit sekali. Justru masing-masing bertanya, Tuhan bukan saya kan? Bukan saya nanti mengkhianati engkau. Yudas sendiri di bagian terakhir, bukan saya ya Rabi ya. Kita lihat yang menafikan Yudas itu. Kejelekan kebusukan hatinya ada, Yesus tahu, tapi dia masih berpura-pura mencintai Yesus. Hal ini membuat para murid dengan rasa sedih melihat ke dalam diri mereka, berkata, bukan aku yang Tuhan. Mereka sendiri tidak mau tahu tentang siapa yang dimaksud dari Yesus. Hanya tidak ada perasaan simpati dari murid-murid atas peristiwa ini. Yudas tidak bisa menunjukkan bahwa ia dapat menyembunyikan hal itu dari Yesus, tapi Yesus tahu. Kita lihat betapa cinta kasih Yesus. Dia masih melayani Yudas. Maka di ayat berikut di situ dikatakan mereka makan dari satu pinggan. Apa itu pinggan? Pinggan bukan pinggan kita. Pinggan adalah sebuah piring besar yang berisi sayur-sayur yang pahit. Seperti sup begitu, tapi sayurnya pahit. Jadi sayur itu satu piring saja, semua ambil untuk timba dengan roti. Roti Israel, roti yang tidak beragi itu roti yang keras sekali. Ya roti itu yang mereka kadang-kadang pakai seperti sendok untuk timba sayur untuk makan. Sampai roti itu dihancur baru mereka telan. Ya mereka semua makan dari satu piring, minum dari satu cawan. Dan memang sulit untuk mempercayai siapa yang dimaksud Yesus. Yes. Waktu itu kalau mereka tanya siapa di antara kita, kalau mereka kasih tahu, kalau Yesus bilang Yudas ini yang nanti jual saya. Mungkin Yudas waktu itu mungkin sudah dibunuh ya. Seluruh 13 orang, 12 murid ditambah Yesus 13, mereka makan dari satu cawan dan satu piring. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih, Matius tidak mencatat dua hal yang terjadi dalam peristiwa itu adalah, di Lukas mencatat sebelum mereka makan adalah pertengkaran, berdebat. Murid-murid berdebat di antara mereka siapa yang lebih penting dari yang lain. Yesus menegur mereka.
Ambisi tidak boleh ada dalam gereja. Ambisi dalam kemajelisan, ambisi dalam unsur-unsur tidak boleh. Belajar dari murid-murid yang bertengkar. Petrus bilang saya yang hebat, Lukas bilang saya, atau Matius bilang saya, dan lain-lain. Yesus menegur mereka. Kamu panggil aku guru, kamu panggil saya Tuhan, kamu panggil aku rabi. Tak kamu lihat aku berdiri di sini, aku duduk sambil melayani kamu. Yang tua duduk di tengah-tengah yang muda sebagai teladan. Yesus bilang, jangan yang tua merasa dia senior, jadi kamu bekerja, saya ini hanya nonton, saya tidak. Yesus bilang, yang tua duduk di tengah-tengah yang muda sebagai teladan. Pemimpin yang baik seperti begitu. Peristiwa juga yang terjadi, Yohanes mencatat bahwa tentang pembasuhan. Yesus membasuh 12 murid, termasuk Yudas yang mengkhianati juga. Yesus membasuh kakinya. Betapa hati yang penuh dengan dusta, kemunafikan. Yesus bilang, saya lakukan ini supaya kamu juga saling melayani di antara kamu dengan orang lain. Sifat kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati kita bisa melayani satu sama lain. Tidak ada sifat kerendahan hati. Kita menganggap saya ini beda dengan orang. Belajar. Dua peristiwa teladan yang Yesus ajar di peristiwa malam itu. Di malam mereka makan perjamuan Paskah. Di babak yang ketiga di mana Yesus menjelaskan tentang kematian. Kita lihat di ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Dari sini kita ketahui bahwa kita tidak bisa menyalahkan Yudas. Kita tidak bisa menyalahkan Pilatus. Hanya firman Tuhan hanya katakan barang siapa celakalah dia yang bisa melakukan hal itu. Memang kehendak Tuhan harus terjadi seperti itu. Tanpa Yudas melakukan hal ini, sejarah penebusan tidak terjadi di Bukit Golgota. Yudas masuk dalam rancangan Allah. Hanya sayangnya Yudas adalah menjual muridnya sendiri. Kalau orang lain melakukan mungkin masih masuk akal. Yudas adalah muridnya, di situ dia bersalah. Tapi memang jalan salib harus lewat jalan itu. Yudas harus menyangkal Tuhan supaya keselamatan itu terjadi. Rencana Allah itu tergenapi. Mungkin kau bisa salahkan Pilatus. Ini gara-gara Pilatus yang membebaskan Barabas dan dia harus menghukum mati Yesus, makanya Yesus dihukum mati. Rencana Allah juga ada lewat Pilatus. Tanpa rencana Allah itu manusia tidak selamat. Tanpa Yudas dan Pilatus kita juga gereja tidak mungkin ada sampai saat ini. Semua peristiwa itu sesuai dengan rencana Allah. Ya, kata-kata Yesus tentang dia lebih baik dia tidak lahir. Itu urusan pribadi orang. Mungkin ketika kita hidup dalam dunia, hidup salah-salah, dan ketika kita mengakhiri dunia, atau Tuhan panggil tiba-tiba dan kita ada di neraka sana, baru kita berpikir, aduh, di sini baru sadar ya, kenapa saya harus dilahirkan di dalam dunia? Kenapa saya juga ibu saya melahirkan di dunia, dia tidak usah lahirkan supaya saya tidak ada di neraka tempat yang sengsara. Di situ baru orang akan menyadari. Nah, dalam peristiwa-peristiwa pekerjaan Tuhan, yang menurut manusia memandang yang itu salah, belum tentu menurut Allah. Karena Allah sedang merancangkan pekerjaan-pekerjaan dengan hal-hal yang sulit dimengerti oleh akal manusia. Itu yang membuat banyak orang kadang-kadang tidak mau keselamatan dia anak Yudas ya namanya. Anak saya nanti besar lagi jadi pengkhianat lagi. Lebih tidak boleh kasih nama Yudas saya. Tidak. Peristiwa itu adalah rancangan Allah. Nama anak tidak ada hubungan dengan itu.
Hanya kelakuan Yudas itulah yang orang Kristen tidak boleh pakai seperti itu. Mengkhianati orang lain, mengkhianati kawan sendiri, mengkhianati keluarga sendiri. Kelakuan itu yang tidak boleh. Dalam di zaman ini kita lakukan. Tidak boleh. Mengkhianati, pengkhianat. Tidak boleh ada dalam kehidupan orang-orang Kristen di gereja, di dalam rumah tangga, di lingkungan di mana pengkhianatan tidak boleh. Itu saja untuk belajar. Tapi apa yang Yudas lakukan di dalam rencana Allah. Baiknya kita ambil yang jeleknya, tidak boleh lagi kita turuti. Yudas begitu, jadi kita juga begitu. Itu Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan dari pembacaan ini. Yesus menjelaskan dirinya sebagai anak Allah, anak manusia yang berkuasanya tidak bisa dibatasi. Kuasa Allah memang menentukan untuk lewat jalan salib adalah lewat begitu. Tidak bisa manusia merubahnya. Tidak bisa Pilatus untuk bisa membebaskan Yesus dan menyalakan Barabas yang harus digantung. Tidak, memang kuasa Allah sudah tetapkan. Yesus harus tersalib. Itu yang kita merenungkan di minggu sengsara kelima. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Dari perjamuan waktu itu, bagaimana potret perjamuan di masa yang sekarang kita jalani? Dulu orang Israel merayakannya seperti itu. Mereka makan roti tidak beragi, makan anak domba yang dimakan sebagai korban persembahan Paskah. Waktu itu tepat terjadi seperti peristiwa di Mesir. Domba yang mereka potong di Mesir sebagai darahnya yang dioles adalah tergenapi lewat peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib. Darahnya tertumpah seperti anak domba untuk menyucikan seluruh dosa dunia. Hal yang luar biasa, Bapak Saudara. Jadi potret meja perjamuan Paskah kini menjadi meja perjamuan gereja yang kita setiap tahun biasa rayakan hampir 4 kali. Perjamuan awal tahun, tengah tahun, perjamuan sedunia di bulan Oktober, dan perjamuan akhir itu. Bagian dari perjamuan yang dulu Yesus lakukan pada hari Kamis malam itu. Sekarang gereja kita rayakan perjamuan itu seperti itu. Hanya perjamuan yang dulu menggambarkan perjamuan yang di atas meja itu dengan hati yang penuh dengan kemunafikan. Perjamuan sekarang menggambarkan dengan hati yang didasari kasih. Perjamuan dulu kita lihat di mana mengajarkan kita tentang 3 masa kita rayakan sekarang. Kita mengenal masa dulu bahwa peristiwa yang benar-benar terjadi tentang jalan penderitaan sampai di Golgota dan bangkit yang benar. Yesus lewat jalan itu. Di perjamuan sekarang kita rayakan dengan kita makan dari satu roti, bagian daripada tubuh Kristus, dan itu kita gambarkan dalam kehidupan kita dalam lingkungan jemaat itu. Saling melayani satu sama lain. Yang berada melayani orang yang miskin. Karena satu tubuh. Tidak bisa yang satu sakit, yang lain hanya masa bodoh lihat saja. Kita makan dari satu roti, satu tubuh Kristus, saling melayani. Perjamuan kita rayakan di masa untuk masa yang akan datang kemana lewat kita makan roti dan anggur, kita selalu berjaga-jaga. Kapan Tuhan datang? Syukur kehadiran si pengkhianat tidak bisa membatalkan karya Allah dalam pembacaan ini. Yudas yang hati penuh dengan kebusukan tidak bisa membatalkan rencana Allah, memang harus lewat Yudas. Penebusan itu bisa terjadi. Kita lihat di sini Injil Matius melukiskan bahwa di meja perjamuan perdana sesungguhnya bukan meja ideal, sebab yang duduk makan semua tidak tulus. Yudas mengkhianati Yesus. Petrus yang bicara banyak juga menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Murid-murid yang bertanya, Tuhan bukan saya kan? Mereka ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka lari semua. Apakah itu kesetiaan? Makanya tema firman Tuhan hari ini adalah kesetiaan murid-murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah harus belajar menjadi murid Kristus adalah murid yang setia di tengah-tengah dunia.
Perjamuan sekarang bisa menjadi orang-orang yang duduk di meja menikmati perjamuan dengan tidak sadar dosa sudah mengintip. Bagaimana saya kasih roti, saya makan dari satu piring dan saya kasih ke teman yang sebelah, di dalam hati saya simpan kebencian. Kita seperti Yudas. Tuhan tahu. Maka di dalam perjamuan adalah perjamuan disebut perjamuan yang kudus. Kita belajar dari perjamuan itu, kita sampai di rumah dalam kehidupan kita juga dengan hati yang tidak membenci orang lain, tidak mendendam orang lain, tidak iri hati dengan orang lain. Itu yang gereja ajarkan. Perjamuan dulu kita lakukan, dan perjamuan yang sekarang kita rayakan tiap tahun. Kejadian pasal 4 ayat 7, Tuhan berfirman kepada Adam, apakah kamu tidak berseri kalau kamu tidak berbuat dosa? Kalau kamu tidak berseri, dosa sudah mengintip di dalam hatimu. Supaya kamu melakukan sebuah kejahatan pada sesamamu yang ada duduk di sebelah samping kiri atau kanan. Kadang-kadang kita seperti begitu. Tetangga tidak tahu, tapi dalam diri kita sudah merancangkan sebuah rencana yang tidak baik. Iri hati, dengki, dendam, amarah tidak boleh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apa makna firman Tuhan minggu sengsara yang kelima? Dan kisah tentang Yesus makan Paskah bersama-sama dengan murid-murid. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah taat menjadi murid Tuhan. Yang pertama adalah taat tidak cukup dengan ngomong saja, deklarasi di muka orang, saya orang Kristen yang taat, tapi di belakang-belakang sana orang Kristen yang ngomong kosong. Dan setiap kita ucapkan itu Tuhan lihat hati kita. Kau benar atau tidak atas apa yang kau bicara? Ketaatan jangan di bibir mulut. Apa yang kita ucapkan di luar di mana saja kita taat. Suami janji setia kepada istrinya, di luar dia juga setia. Berarti begitu. Yang mau di depan muka, di depan istri setia, pura-pura yang baik sekali, tapi di luar itu jahat luar biasa. Begitu juga istri, atau begitu juga anak-anak. Ini yang tema besar bagi kita saat ini. Belajar tentang ketaatan menjadi murid Kristus. Kesetiaan dalam mengikut Tuhan itu sebuah keharusan Bapak Saudara, sepanjang seumur hidupnya. Bukan tahun ini saya setia karena saya dengar firman Tuhan, di tahun depan firman Tuhan lain saya sudah tidak setia lagi. Seumur hidup, seperti Ayub, kita belajar dari Ayub. Seumur hidupnya dari muda sampai dengan tua tetap setia. Jangan karena materi yang tidak kekal abadi kita menyangkal Tuhan. Jangan hanya karena kepentingan duniawi seperti Yudas kita menyangkal Tuhan. Jangan karena materi kita menyangkal iman kita. Ajar anak-anak, jangan karena materi. Pilih orang yang bukan keyakinan dari kita karena dia orang kaya. Jual iman, murtad. Tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau kita meninggalkan iman percaya kita, banyak keluarga dalam jemaat ini, anak-anak mereka itu kawin orang iman lain, itu murtad. Sampai selama-lamanya tidak akan diberkati oleh Tuhan. Masuk neraka. Nanti supaya kata-kata Yesus lebih baik dia tidak dilahirkan. Kenapa dilahirkan? Murtad. Yudas tergiur dengan 30 keping perak itu nilainya kalau dirupiahkan Rp itu 90 dinar itu Rp Indonesia hanya 9 juta saja. Menjual Yesus dengan harga 9 juta tidak ada nilai apa-apanya. Tapi namanya terdaftar orang mengkhianati Yesus. Itu pengkhianatan tidak boleh dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga atau di mana saja tidak boleh ada. Taat itu membutuhkan yang kedua, membutuhkan keberanian untuk berkorban sebagai bayarannya, terutama dalam melintasi penderitaan, Bapak Saudara. Ketaatan.
Biar dalam ketaatan pada Tuhan saya tetap setia ibadah, saya pergi ibadah. Persekutuan saya hadir persekutuan, walaupun di rumah tidak ada punya apa-apa, tapi justru di tengah-tengah penderitaan itu iman saya terbentuk untuk tidak menyangkal Tuhan. Gitu. Ketaatan. Orang Kristen yang justru di tengah-tengah segala macam pukulan, segala macam pergumulan, tapi dia tetap setia. Disitulah imannya terbangun dan disitulah dia mengenal Tuhan secara baik. Ayo kok teman-teman yang bilang, kok menyangkali Tuhan sudah, aku sakit begini itu kok berdosa itu. Ayo bilang, saya tidak berdosa kok, saya tidak bersalah apa-apa kok. Ini pasti Tuhan mencobai saya. Maka Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan sampai dengan dia dipulihkan. Kita belajar dari Ayub. Yang ketika perkataan pendek di meja perjamuan pasar, bukan aku ya Tuhan. Yudas juga bilang, bukan aku ya Rabi. Itu teruji dalam perjalanan di depan. Yudas selesai makan perjamuan, dia langsung bilang, kerja ambil uang 30 keping perak. Petrus yang bilang, Tuhan, orang lain itu mereka tergetar hatinya, tapi untuk saya tidak. Yesus bilang, malam ini juga sebelum ayam saya sudah berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Waktu dia menyangkal Tuhan sudah yang kedua kali, 3 kali dia ingat pas ayam berkokok. Petrus ingat kata-kata Yesus, dia menangis terseduh-seduh. Menyesal juga tidak ada, sudah terlambat karena dia sudah menyangkal Tuhan. Apa yang Tuhan bilang terjadi sama Petrus? Begitu dalam kesetiaan kita bagi saudara. Akan teruji ke depannya kalau setia dan tidak dengan Tuhan. Di tengah-tengah segala macam situasi dunia, harga yang sudah mahal, mungkin sakit penyakit, silih berganti dalam kehidupan kita, bisa saja membuat orang tinggalkan gereja. Kita akan dicobai dalam perjalanan-perjalanan ini. Tahun-tahun yang akan datang dengan penuh macam segala macam pencobaan. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang setia, tabah, taat, iman terbangun, kita belajar dari Yesus. Dia taat sampai dia mati di kayu salib. Perkataan Yesus yang pertama dari salib adalah, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sifat pengampunan itu penting. Tuhan ini susah sekali mengampuni orang, susah. Hati begitu keras sekali. Orang yang pukul dia, orang yang ejek dia, orang yang tampar mukanya, orang meludahi mulutnya. Dari perkataan pertama di kayu salib itu, Bapa, wah ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita belajar orang seperti Yesus. Perkataan yang terakhir sudah genap. Bapak, saya sudah bayar semua tentang rencana keselamatan dunia. Tidak ada utang dosa yang saya kasih tinggal satu pun. Saya bayar lunas dengan darah saya. Itulah sebabnya kita ajar untuk ketaatan firman Tuhan. Mana menjadi murid Tuhan yang taat. Suami yang taat di dalam rumah, taat di luar. Istri juga begitu, taat dalam rumah dan keluarga, taat di luar. Menjadi anak-anak yang taat di dalam rumah, taat di luar. Kita memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bagi orang-orang Kristen sejati, taat itu seumur-umur hidup kita. Taat menjadi orang Kristen yang sejati, saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Inilah firman Tuhan bagi kita dalam memasuki minggu sengsara yang kelima. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.